Mengapa Antony Blinken bersikeras ingin mengunjungi China? Saya percaya bahwa semua netizen telah melihat berita ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken telah mengunjungi China, dan tanggal kunjungannya sama seperti yang diumumkan sebelumnya oleh pihak Amerika Serikat, yaitu hari Minggu tanggal 18 Juni bertepatan dengan Hari Ayah. Setelah melihat berita ini, saya yakin banyak orang China merasa tidak senang, dan mereka tidak bersedia menerima kunjungannya. Perasaan tidak senang ini pada suatu tingkat tertentu juga dapat dirasakan dalam pesan resmi yang disampaikan oleh Beijing. Misalnya, pesan yang dirilis oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin hanya terdiri dari satu kalimat. Berdasarkan kesepakatan antara China dan Amerika Serikat, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken akan mengunjungi Tiongkok pada tanggal 18 hingga 19 Juni. Saat saya membaca berita ini, ada sesuatu yang terasa tidak tepat. Biasanya, dalam pengumuman resmi kunjungan kenegaraan ke China, kalimat pertama adalah atas undangan pihak Tiongkok. Namun, dalam kunjungan Antony Blinken kali ini, kalimat tersebut tidak ada muncul. Bukan atas undangan pihak Tiongkok, melainkan berdasarkan kesepakatan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Bagi netizen yang cukup sensitif, pasti akan dapat merasakan langsung emosi tersembunyi dalam hal ini. Tetapi, jika China merasa tidak senang, mengapa masih membiarkannya datang? Blinken merupakan pejabat tinggi Amerika Serikat pertama yang mengunjungi China dalam 5 tahun terakhir. Hubungan China dan Amerika Serikat terus memburuk sejak Joe Biden menjabat sebagai presiden. Banyak pihak khawatir buruknya hubungan kedua adidaya ini akan memicu perang militer terutama terkait masalah di Taiwan. Presiden Biden mungkin merupakan presiden Amerika Serikat yang belum atau tidak mengunjungi China sejak jabatannya sebagai presiden. Ini adalah suatu hal yang sangat langka dan dianggap tidak normal dalam hubungan dua superpower dunia. Jika kita melihat masalah ini dari sudut pandang yang berbeda, kita dapat memahaminya dengan jelas. Selama setengah tahun terakhir, pejabat senior Amerika Serikat terus-menerus menangis dan berteriak ingin mengunjungi Tiongkok. Sebenarnya, kita bisa melihat ini sebagai tantangan terhadap pihak Tiongkok. Artinya, Amerika Serikat berani datang. Beranikah Tiongkok menerima tantangan ini? Dengan kata lain, jika Amerika Serikat terus mengeluh dan berteriak ingin datang, sampai pada titik itu, baiklah, datanglah Amerika Serikat jika ingin datang. Berperanglah jika Amerika Serikat ingin berperang. Jika kita memikirkan masalah tersebut dari sudut pandang ini, apakah tidak akan ada begitu banyak ketidaknyamanan? Ada perkataan yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Apa yang tidak dapat diperoleh di medan perang juga tidak dapat diperoleh di meja perundingan. Sebenarnya, meja perundingan juga bisa menjadi medan perang, bukan? Seperti diketahui, perundingan gencatan senjata dalam Perang Korea Utara yang berlangsung selama lebih dari 2 tahun, dengan begitu banyak liku-liku dan serangkaian halangan yang harus dihadapi. Namun, pada akhirnya, tujuan utamanya tercapai, yaitu gencatan senjata di semenanjung Korea dan terciptanya perdamaian selama beberapa dekade. Hubungan diplomatik antara negara-negara, terutama negara-negara besar, memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan hubungan antar individu. Lalu, apa perbedaan paling mendasar? Perbedaan mendasar adalah bahwa manusia adalah sejumlah besar entitas. Tidak perlu melihat dunia secara keseluruhan. Cukup dengan melihat 270 juta penduduk Indonesia. Jika Anda tidak menyukai seseorang, Anda bisa menghindari untuk berteman atau interaksi dan pertemuan dengannya. Apalagi kalau masing-masing tinggal berjauhan dan tidak berada di kota yang sama. Namun, bagi suatu negara, terutama negara-negara besar, hampir tidak mungkin mencapai hal ini. Karena jumlah negara di dunia hanya sekitar 200, dan jumlah negara besar superpower hanya ada 3. Itulah mengapa sulit untuk memutuskan semua hubungan, interaksi, dan perdagangan antara negara-negara adidaya. Mungkin ini juga alasan mengapa, meskipun hubungan diplomatik antara negara besar terkadang tidak menyenangkan, tetapi tetap harus dilakukan.
Tentu saja, keputusan untuk melakukannya bukanlah berdasarkan kesenangan atau ketidaksenangan, tetapi berdasarkan pada hasil akhir yang akan dicapai. Ada pepatah yang mungkin sangat cocok untuk melukiskan situasi ini yang mengatakan, jangan lihat iklan, lihatlah hasil penyembuhan. Bagi diplomat, terkadang ini juga merupakan hal yang sangat tidak nyaman dan cukup sulit. Meskipun merasa tidak senang, tetapi tetap harus menerima tantangan dan tetap harus melakukan perundingan. Ada satu perkataan yang cukup terkenal di kalangan para diplomat China mengatakan, kami adalah tentara PLA yang tidak mengenakan seragam. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!